Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syariat Islam memerintahkan kepada kita untuk supaya beriktikaf di masjid. Adapun pengertian iktikaf secara pengertian umum atau secara etimologi atau pengertian dalam menurut bahasa, yang dimaksud dengan iktikaf itu adalah berhenti atau menahani diri atau membiasakan diri terhadap sesuatu. Maka kalau ada orang yang membiasakan diri terhadap sesuatu atau seperti membiasakan diri, yaitu seperti main air, setiap hari dia main air, besok main air lagi, dia biasakan dia main air seperti itu adalah pengertian iktikaf dalam pengertian umum. Tapi yang kita maksud dalam ceramah ini adalah iktikaf menurut syariat Islam. Apa yang dimaksud dengan iktikaf menurut syariat Islam adalah berhenti di dalam masjid dengan tujuan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang ada beriktikaf berhenti di dalam masjid itu, tujuan iktikaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Adapun syarat untuk melaksanakan orang yang melakukan iktikaf itu adalah Islam. Orang non-Islam tidak diperintahkan untuk melaksanakan iktikaf di masjid. Dan yang kedua adalah syarat yang kedua adalah mumayyiz. Yang dimaksud dengan mumayyiz, orang yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Pandai dia udah cara berudu, pandai dia cara solat, tak pandai dia cara iktikaf, itu dikatakan mumayyiz. Dan yang ketiga syaratnya adalah akil, yaitu orang yang berakal. Kalau belum berakal maka tidak diperintahkan untuk beriktikaf di masjid. Seperti contohnya orang gila, orang pingsan, maka orang yang tadi tidak berakal tadi tidak diperintahkan untuk melaksanakan iktikaf. Dan yang berikutnya adalah orang yang diperintahkan, disyaratkan orang yang melaksanakan iktikaf itu suci dari hadas besar, suci daripada nifas, suci daripada haid. Jadi orang yang hadas besar, orang yang haid, orang yang nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan iktikaf. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan, kalau ada orang yang berkeinginan untuk melakukan hubungan intim yaitu dengan istrinya, itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, yang artinya adalah janganlah kamu melakukan hubungan intim dengan istri-istri kamu sementara kamu melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Maka oleh sebab itu, orang yang melaksanakan iktikaf dalam masjid itu tidak boleh berhadas besar dan tidak boleh nifas dan tidak boleh sedang dalam keadaan haid. Dan juga kalaupun ada keinginan untuk melakukan hubungan intim dengan istri, maka dia pulang dulu. Supaya apa? Supaya sewaktu dia iktikaf itu tenang dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu dalil yang pertama berdasarkan Al-Quran, yaitu bahwa kita diperintahkan oleh syariat Islam untuk melaksanakan iktikaf. Adapun dalil hadis yang mengatakan bahwa kita diperintahkan yaitu untuk melaksanakan iktikaf, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk bulan Ramadan dia beriktikaf di masjid 10 yang pertama, kadang dia beriktikaf di masjid 10 yang kedua, dia kadang beriktikaf di masjid, tapi lebih sering dia melaksanakan iktikaf di masjid 10 yang pertama dari bulan Ramadan dan 10 yang kedua di bulan Ramadan. Tapi juga pernah dia tinggalkan, yaitu di 10 yang pertama tidak iktikaf di masjid, 10 yang kedua tidak iktikaf di masjid. Tapi 10 yang terakhir di bulan Ramadan itu tidak pernah
ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu berdasarkan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka yang paling abdul kita untuk melaksanakan iktikaf, apalagi kita di bulan Ramadan ini, adalah 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka itu adalah yang paling abdul kita untuk melaksanakan iktikaf di masjid, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan, yaitu di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan untuk melaksanakan di iktikaf di masjid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan di 10 yang terakhir ini selain kita mencari pahala i'tikaf di masjid, juga kita diperintahkan, yaitu di 10 yang terakhir itu, yaitu pada bulan Ramadan itu turunnya itu malam Lailatul Qadar. Kenapa Al-Quran menjelaskan yaitu ada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, yaitu diturunkan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang difirmankannya dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr, yaitu sesungguhnya kami akan menurunkan yaitu satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan malam Lailatul Qadar itu adalah 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tidak tertentu harinya yang 10 yang terakhir itu, tapi menurut mazhab Syafi'i dia menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya adalah di malam-malam yang ganjil, yaitu di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang 10 yang terakhir yang ganjil itu kemungkinan turunnya di malam yang ke-21, kemudian malam yang ke-23, 25, 27 dan juga di malam yang ke-29. Itulah kemungkinan kata mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, turunnya malam Lailatul Qadar. Maka kita dianjurkan ke 10 yang terakhir itu untuk iktikaf di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.